Halo semuanya, aku Gagarin Gunawan, mahasiswa dari London School Public Relation, jurusan Marketing Communication. Nah, hari ini aku akan ngobrol-ngobrol tentang isu gender equality yang emang patut dibicarakan nih. Betul. Kali ini aku lagi sama teman aku, bintang tamunya, yaitu Halo. Vici. Halo semuanya. Vici ini salah satu Abang None Jakarta 2019. Wah, berarti ini udah ada record isu-isu ya yang pernah dibahas mungkin. Nah, kali ini aku ngebahas tentang gender equality, Vici nih. Jadi kalau Vici sebelumnya tahu gak sih kalau gender equality di Indonesia ini gimana gitu, kayak apakah sudah sesuai dengan standarisasinya atau belum menurut dirimu? Oke, jadi kalau kita ngomongin isu tentang gender equality atau kesetaraan gender di Indonesia, sebenarnya kita tuh udah jauh improve banget. Apalagi kalau kita compare sama 20 tahun, 25 tahun ke belakang. Zaman dulu tahun 90-an itu tuh masih ada stigma-stigma negatif kalau misalnya perempuan itu kuliah sampai S1 S2 tuh kayak mereka tuh malah kayak nyenyain gitu loh. Kayak ngapain sih kamu sekolah tinggi kan kok nanti jadi ibu rumah tangga. Balik lagi kan, padahal sebenarnya ibu rumah tangga yang memiliki pendidikan tinggi itu sangat baik untuk perkembangan anaknya juga kan, karena kan kita misalnya sebagai anak-anak kita kalau misalnya punya bayi, kita sebagai perempuan yang punya pendidikan tinggi itu kan akan jadi pendidikan pertama untuk generasi yang berikutnya kan, kayak misalnya belajar di rumah, abis itu kayak manner segala macamnya itu penting banget untuk generasi yang selanjutnya itu. Karena setahu diriku juga kalau misalkan anak itu terlahir memang ngikutin brainnya dari ibu gitu, kayak jadi ada kayak genetiknya juga gitu. Itu faktor yang sudah jadi fakta gitu kan. Nah, kali ini gender equality yang mau aku bahas tuh soal isu salah satu isunya nih ya, yaitu pernikahan dini di Indonesia. Nah, ini dia contohnya. Oke, jadi dari contoh tersebut, pernikahan 13 tahun, bayangin perempuan sudah menikah di umur 13 tahun. What do you think about that? Kayak kamu umur 13 tahun tuh masih ngapain ya? Terus tiba-tiba ini udah ada orang yang sudah menikah gitu. Umur 13 tahun aku masih bolak-balik bimbel. Iya. Sama teman-teman gitu kan. Sebenarnya sangat-sangat disayangkan kalau misalnya ada anak berumur 13 tahun sudah dipaksa untuk menikah, karena sebenarnya usia pernikahan di Indonesia itu sudah ditingkatkan loh, Garina, dari 16 ke 19 tahun. Dan ini salah satu langkah konkret untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi edukasi, kan kita itu ada program wajib belajar 12 tahun. Betul. Biasanya itu sampai SMA, yang lulus SMA tuh 18 tahun lah ya. Nah, coba bayangin kalau misalnya anak harus putus sekolah. Iya, harus putus sekolah di umur 13 tahun, berarti ibaratnya sangat disayangkan anak ini tidak bisa lulus edukasi SMP dan SMA gitu. Kalau misalnya sedangkan itu wajib lah ya, itu wajib untuk kan? di Indonesia, Iya, dan kalau misalnya dari yang basic atau hal yang sangat-sangat penting di kehidupan itu adalah pendidikan, itu nggak terpenuhi, gimana nanti anak ini bisa membekali dirinya sendiri saat untuk generasi selanjutnya. Iya, betul, di generasi selanjutnya, atau gimana cara anak ini mendidik anaknya gitu kan. Jadi sebenarnya banyak banget hal yang bisa diimprove atau kita bisa advokasi lah ya ke orang-orang yang memaksa anaknya untuk menikah di bawah umur. Betul. Tapi faktor-faktor ini pun juga ada faktor budaya loh ternyata. Tradisi di Indonesia yang menikahkan anaknya untuk di bawah umur, atau juga ada faktor ekonomi. Yang paling sayang tuh faktor ekonomi sih. Aku tahu ini sensitif banget untuk dibahas, tapi kalau faktor ekonomi mostly itu salah satu anggota keluarga perempuan, I'm not gonna say menjual ya, tapi lebih kayak dia sudah dari keluarganya tidak ingin mempunyai beban lagi atau tidak ingin mengurus, jadi menyerahkan anaknya ke pihak laki-laki gitu. Ya, itu sangat disayangkan sih. Mungkin juga dari pihak pemerintah juga harus membantu masalah ekonomi yang tidak harus melibatkan seorang anak atau mengorbankan anak yang harusnya masih mendapatkan pendidikan yang
sampai jenjang selanjutnya gitu. Iya, betul. Nah, selain itu gender equality bukan masalah pernikahan dini doang nih guys, tapi ada juga permasalahan diskriminasi perempuan. Waduh. Iya. Tapi percaya deh, maksudnya kan kita tuh punya sejarah di mana dulu sempat Ibu Megawati kan salah satu perempuan yang mewakilkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia kan gitu. Tapi benar juga kata Vici, kalau misalkan zaman sekarang tuh sudah berubah lebih banyak, tapi perubahan itu tuh nggak merata menurut diriku. Cuman ada di kota-kota besar aja, tapi kalau untuk kota-kota kecil tuh masih diskriminasi perempuan tuh sangat amat tinggi sekali gitu kejahatannya gitu. Aku akan ngebahas ini, maaf juga ya. Jadi kalau misalkan ada kasus pelecehan, Oh no. iya, setuju gak Vici yang disalahkan itu perempuannya akibat pakaian? Contoh hal itu ya. Oke. Ini sebenarnya topik yang sangat sensitif ya. Tapi ada baiknya kita ngomongin ini supaya orang juga jadi lebih aware. Dan kita juga bisa melakukan hal preventif untuk mencegah hal-hal seperti ini gitu. Sebenarnya apakah itu salah pakaian? Tentu tidak, karena ada banyak kasus dan aku melihat salah satu museum di kalau nggak salah di Eropa itu ada satu museum yang isinya adalah iya kan. Jadi satu museum itu isinya adalah dia tuh menaruh atau menjejerkan baju-baju yang dipakai oleh korban kekerasan seksual. Dan percaya nggak, itu tuh sebenarnya korbannya ada yang masih di bawah umur, kayak bener-bener di bawah 5 tahun. Bener-bener pakai baju biasa, baju seragam sekolah gitu. Dan sebenarnya pelecehan seksual itu nggak ngelihat dari pakaian sama sekali. Yang siapa yang bisa disalahkan sebenarnya itu adalah otak pelaku nggak sih? Kayak niatnya itu kayak kenapa nggak bisa membiarkan orang lain atau perempuan lain di luar sana mau pakai baju apa aja. Dan bahkan kayak kita sebagai perempuan itu juga pengen ada rasa aman, kita pengen jalan secure dimanapun, kayak kita juga nggak pengen tiba-tiba di catcalling atau siapa. Dan bahkan yang bikin mirisnya lagi adalah biasanya yang aku baca ya, pelaku kejahatan seksual itu adalah orang-orang terdekat. Kayak misalnya bahkan aku pernah ngeliat ada kasus yang melakukan kekerasan seksual itu adalah keluarga like paman gitu. Itu sangat-sangat disayangkan, padahal itu keluarga kan harusnya menjadi safe space untuk anak tersebut kan, atau untuk perempuan tersebut kan. Jadi sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil dari kisah-kisah yang kurang mengenakan ini untuk kedua belah pihak ya, untuk perempuan dan laki-laki, untuk sama-sama menciptakan safe space untuk kedua belah pihak gitu. Oke, kalau nggak salah ada berita ini, kita kasih unjuk lagi. Jadi anak umur 7 tahun sudah orang tuanya sudah melapor ke pihak kepolisian atas kasus pemerkosaan atau pelecehan umur 7 tahun, dan pihak kepolisian pun tidak mengusut kasusnya. Sampai akhirnya seorang ayah membuat video gitu kayak, tolong bantu kami, walaupun kami rakyat kecil, kami butuh keadilan gitu. What do you think about the maaf ya lagi nanya sensitif lagi tentang hukum yang tidak ikut membantu untuk hal-hal seperti ini gitu. Oke, I think ini isu yang sensitif, dan aku ngeliat banyak loh kasus-kasus kayak gini di internet yang emang harus diviralin dulu. Karena emang ada beberapa kasus yang misalnya mereka emang lapor ke bukan dinas ya, kayak ke bagian perlindungan perempuan dan anak, emang agak butuh waktu untuk proses, diproses. Nah, sebenarnya dengan adanya kekuatan netizen Indonesia, ini tuh sebenarnya netizen Indonesia tuh bisa bersatu dan bisa memviralkan kasus ini loh. Tapi emang alangkah baiknya lagi kalau misalnya ada peti hukum yang emang benar-benar fokus untuk bisa memproses predator seksual di luar sana gitu. Karena emang sebenarnya kalau ngomongin soal hukum, kayaknya emang udah ada pasal-pasal atau undang-undang yang emang fokus untuk menangani masalah ini gitu. Nanti kita bisa ditaruh cuplikan kali ya, atau pasal-pasal atau hukum undang-undang yang mengatur tentang masalah kekerasan seksual gitu. Tapi kan juga sebenarnya rata-rata faktor utama dari pelaku predator ini mostly mereka tuh juga trauma masa kecilnya. Jadi traumanya itu tidak dibenahi, tidak mendapatkan perawatan yang baik. Jadi mereka mostly mengaplikasikan lagi ke
anak-anak waktu mereka seumuran itu gitu loh. Jadi rantainya itu nggak pernah putus gitu. Jadi dia dulu sempat dilecehkan, terus setelah dia besar dia melecehkan kembali, atau mungkin korban yang sekarang ketika dia juga nggak dapat perlindungan dan perawatan khusus, dia juga bisa lagi ngelakuin kayak gitu. Jadi traumanya itu sangat apa ya, seperti rantai gitu, kayak nggak ada habisnya gitu. Yes. Itu namanya kayak generational trauma deh. Yes. And kalau misalnya dari sisi psikologis itu bisa dibantu dan bisa di di healing kalau katanya kalau zaman sekarang itu ada terapinya. Jadi kalau misalnya kita ke psikolog atau ke psikiater itu nanti akan ditanya tuh biasanya itu akan bener-bener digali-gali banget sampai masa kecil anak-anak ini. Soalnya cara untuk mengobati trauma masa kecil tuh biasanya pakai ngobrol sama terapis, ada beberapa langkah-langkah lah sama terapis. Oh ya, salah satu isunya juga bahwa sebenarnya pendidikan seksual di Indonesia tuh masih sangat amat rendah bagi anak-anak. Karena kalau misalnya di luar negeri aja tuh sudah dari dulu tuh sudah diajarkan alat-alat reproduktif, walaupun itu memang tabu, tapi memang harus diajarkan karena agar si anak ini bisa tahu dan menjaga tubuhnya mereka gitu. So what do you think tentang pendidikan Indonesia yang sebenarnya kurang ngasih awareness tentang maaf ngomong gini kayak alat-alat reproduktifnya dan sebagainya kayak gitu. Oke. Apakah itu harus udah diajarkan dari SD, SMP kayak gitu? Karena ini menarik sih karena waktu zaman aku sekolah dulu emang kita ngomongin, aku ingat banget waktu kelas 6 SD semester 1 itu kita udah ngomongin alat reproduksi perempuan dan laki-laki. Dan menurut aku itu hal-hal yang sangat wajar karena kita juga nggak bisa menampik kita sebagai manusia yang sempurna, kita pasti punya kan, kita punya alat kelamin, kita punya semuanya gitu. Dan kalau malah kita menolak untuk merasa tabu, bahkan itu tidak akan melindungi kita dari potensi-potensi pelecehan seksual gitu di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, ini daerah private yang nggak boleh disentuh orang, atau ternyata ada boundaries loh, ada kayak batasan-batasan tentang alat-alat private area-area privat kita tuh penting banget untuk kayak nggak boleh disentuh, nggak boleh dikasih lihat ke orang, kayak gitu. Dan alangkah baiknya kalau misalnya anak-anak tuh udah tahu ini area private yang nggak boleh disentuh dan batasnya segini. Jadi anak-anak tuh juga kayak ketika ada orang yang udah melewati batas itu kayak nggak boleh nih, ini udah diajarin dari dulu nggak boleh gitu. Jadi lebih aware lah ya. Harusnya pemerintah juga ngasih edukasi atau kurikulum yang baru nggak sih untuk di setiap sekolah gitu. Mungkin coba ada kali ya itu. Kita cek nanti ya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas soal isu-isu diskriminasi perempuan, gender equality dan sebagainya. Tapi United Nations juga mempunyai program SDG atau Sustainable Development Goals, di mana tentang empower women sendiri nih. Nah, beberapa targetnya itu memang sudah ada campaign yang #HeForShe, which is itu sudah turut membantulah dari permasalahan-permasalahan sosial, masalah perempuan ini yang lagi happening saat ini gitu. So, what do you think about the HeForShe? Apakah itu sudah terlaksanakan di Indonesia atau mungkin di Indonesia sendiri kan ada United Nations Women ID yang sudah mengajarkan juga untuk anak-anak masalah empower women atau gender equality gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih dari United Nations sendiri, jadi United Nations itu punya goals dalam membentuk dunia yang lebih baik. Dan itu mereka ada 17 program fokus. Dan salah satunya di goals nomor 5 itu adalah achieve gender equality dan untuk membantu mengentaskan kekerasan seksual. Nah, kalau ngomongin soal tadi campaign yang udah kamu share juga soal HeForShe itu sebenarnya udah dari 2014 dan itu orang yang menjadi ikon untuk membicarakan soal isu ini adalah Emma Watson. Nah, Emma Watson sendiri pun itu udah aktif dalam dunia entertainment dan juga mendukung gerakan-gerakan yang UN Women lakukan.
Salah satu contohnya adalah He4She itu untuk perempuan dan laki-laki bersama-sama mendukung kesetaraan gender dan mengentaskan kekerasan seksual. Salah satunya kalau di Indonesia sendiri, itu kan global ya. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada namanya UN Women ID. Itu aku juga udah lihat konten-kontennya, dan mereka itu melakukan banyak banget campaign edukasi ke pedalaman-pedalaman Indonesia. Nah, kontennya adalah framework dari UN Women ID itu adalah sesimpel kalau misalnya kita edukasi dari pendidikan di rumah. Kalau misalnya kita ada saudara perempuan dan laki-laki, itu semua tugas rumah atau tugas domestik itu dikerjakan bersama-sama. Jadi kita nggak ngelihat lagi ada namanya tugas perempuan, tugas khusus perempuan, kayak misalnya bersih-bersih segala macam, masak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal masak dan bersih-bersih itu kan kayak itu skill basic kehidupan gak sih? Kalau misalnya nggak usah masak, enak bisa GoFood. Tapi kalau misalnya kita ada di luar negeri yang ibaratnya untuk GoFood mahal segala macam, itu masak dan bersih-bersih itu adalah skill dasar kehidupan yang harus semua orang miliki tanpa melihat gender. Berarti stigma itu juga harus dipatahin ya, kalau misalkan stigma perempuan harus bisa bersih-bersih. Oh, malah ada dulu kata-katanya kalau nyapunya kurang bersih dapat suaminya brewokan. Nah, itu kan dulu. Kalau saya mau gimana? Nyapu kurang bersih aja. Ya, maksudnya itu hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap gender gitu, nggak harus perempuan juga gitu. Oke, tapi kalau ngebahas masalah United Nation gitu, di luar dari itu ada juga salah satu rumah dinas, enggak rumah dinas lah, maksudnya kayak rumah memperdayaan perempuan, itu ada di Bandung, namanya Rumah Ruth. Oke, jadi Rumah Ruth ini Instagramnya. Oke, jadi Rumah Ruth ini aku sendiri udah pernah ke sana, dan itu non-government organization. NGO. Jadi Rumah Ruth ini di own by satu keluarga gitu. Dia ikut membantu ibu-ibu yang memang hasil pelecehan seksual atau mempunyai keterbelakangan mental atau disability kayak gitu, yang menjadi korban gitu. Dan sayang banget ternyata kebanyakan faktor dari itu mereka ditolak oleh setiap keluarganya. Jadi Rumah Ruth ini ikut membantulah gitu. Nah, kenapa aku belum menemukan seperti itu dinas sosial yang seperti Rumah Ruth ini gitu. Dan itu sangat disayangkan banget karena Rumah Ruth ini hanya mengandalkan orang-orang yang ikut menyumbang ke Rumah Ruth ini kayak gitu. Kayak aku pernah ke sana dan itu yang mereka minta tuh cuma minta susu hamil ibu, kayak untuk biar anaknya nggak stunting kayak gitu-gitu loh. Dan mungkin ini juga sedikit ngebahas politiknya juga ya. Mungkin untuk the next president for Indonesia mungkin juga paslon bisa yang mana nih? Iya, bisa dibantu dengan program-program seperti itu karena itu benar-benar miris banget sih gitu. Dan juga anak-anak yang di sana hasil itu juga dirawat dan mungkin bisa diadopsi. Jadi kayak mungkin memang ini apa ya, Rumah Ruth ini bisa dibilang tanpa ada bantuan pemerintah, bahkan mereka tidak mau dibantu pemerintah karena mereka berpikir kalau dibantu pemerintah semua perurusan izin itu akan makin susah. Birokrasi berarti ya? Yes, gitu. Jadi mereka tuh lebih kayak mengutamakan kayak kalau misalkan diurus pemerintah, nanti belakang-belakangnya lebih susah. Nanti malah anak-anaknya ini malah jadi nggak diurus dan sebagainya kayak gitu. Berarti kan kepercayaan mereka ke pemerintah tuh juga kurang kan kayak gitu. Dan mungkin Vici bisa ngasih tahu juga apakah hal-hal tersebut perlu pemerintah pemerintah atur juga gitu, itu sebagai hal paling penting di Indonesia karena untuk anak-anak yang meneruskan generasi bangsa gitu. Oke. Ngomongin soal pemerintah, sebenarnya Indonesia tuh udah ada namanya Menteri Pemberdayaan Perempuan. Ya. Nah, aku yakin banget sebenarnya mereka udah ada program-program untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Tapi memang mungkin kita pemerintah dan NGO bisa bekerja sama. Tapi mungkin di kasus ini NGO lebih merasa kalau jalan sendiri tuh akan lebih baik kan. Nah, tapi kita
sebagai agent of change, Indonesia. Sebenarnya kita juga bisa membantu, kayak misalnya kita bisa nanya nih, kayak yang kamu tadi udah mention juga kan ke Rumah Ruth. Oke, butuhnya apa? Misalnya butuh susu, butuh vitamin, segala macam, baju yang layak, popok gitu. Nah, mungkin aja kita bisa juga ngelakuinnya kayak kita gelar mini campaign gitu. Misalnya kamu kan juga punya social platform kan. Terus kamu Hand Learning Foundation. Iya, makanya. Jadi kamu bisa nih kayak sebagai agent of change bisa bikin your exclusive campaign untuk membantu Rumah Ruth gitu. Itu sebenarnya simple, tapi sebenarnya itu bisa sangat-sangat memberikan hasil yang impactful untuk orang-orang di Rumah Ruth. Jadi itu sebenarnya kita nggak cuman United Nation-nya doang atau lembaga-lembaga tertentu doang, tapi kita secara individual pun bisa membantu orang-orang sekitar kita juga, kayak gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat emang ada yang perlu bantuan, ya udah kita bantu aja juga gitu kan, nggak ada yang salah kan, gitu. Oke, dari tadi kan kita ngebahas tentang masalah diskriminasi, masalah hak perempuan yang kurang tersosialisasikan dengan baik gitu. Ada juga satu permasalahan yang menurut aku paling penting di sini adalah masalah kesehatan. Jadi perlu kita ketahui kalau misalnya perempuan itu sensitif lah masalah reproduksinya gitu, cervix dan sebagainya. Kalau di luar negeri itu sudah ada suntik HPV atau human papilloma virus. Iya, itu sudah dilakukan wajib untuk anak umur 12 sampai 13 tahun. Jadi mereka dari menstruasi pertama mereka tuh sudah wajib melakukan vaksin tersebut gitu. Dan di Indonesia baru-baru ini malah vaksin gratis untuk anak-anak perempuan. Dan kebanyakan mungkin kalau yang tidak udah lewat dari umur segitu tapi harus vaksin tapi dengan biaya yang sangat mahal gitu. Karena vaksin HPV setahu aku harus ada 2 sampai 3 kali vaksin. Dan memang di sosial media atau di rumah sakit sendiri pun kalau kita nanya mau vaksin HPV itu termasuk mahal banget, bisa 5 sampai 7 jutaan. Sedangkan vaksin HPV itu wajib dan untuk masalah kesehatan itu sangat amat penting gitu. What do you think about that gitu, the problem? Oke, kalau ngomongin soal vaksin HPV, itu sebenarnya yang kamu omongin tuh udah benar banget. Di Indonesia tuh masih sangat-sangat ada, tapi sangat-sangat terbatas. Dan misalnya kita untuk orang dewasa di atas 21 tahun, itu emang harus menggunakan biaya sendiri gitu. Dan emang benar sekitar 7 jutaan ya, 3 kali suntik. 3 kali suntik. Nah, tapi aku pun punya adik yang masih kecil, dia untungnya bisa mendapatkan HPV yang di-cover oleh pemerintah dari BPJS. Itu sangat-sangat membantu juga sih, dan alangkah baiknya next vaksin, terutama yang berbasis gender atau berbasis perempuan atau laki-laki, itu bisa ditingkatkan gitu, karena sebenarnya HPV kan baru setahun 2 tahun lalu. Sedangkan penyakit ini tuh udah lama banget ada gitu, dan banyak banget memakan, dan salah satu angka kematian tertinggi loh bagi perempuan ini. Kanker cervix kan. Makanya kayak alangkah baiknya kalau misalnya tentu kita udah apresiasi banget pemerintah atas vaksin HPV gratis. Mungkin nextnya bisa nih lebih secara merata sih ke semuanya lagi, gitu kan. Lebih mateng lagi gitu, agar setiap provinsi itu mendapatkan hak yang sama gitu. Betul. Nggak cuma di kota-kota besar doang gitu. Oke, so the closing statement tentang Achieve Gender Equality and Empower All Women by United Nations. Tadi kan kita udah ngebahas tentang apa aja yang isu-isu yang terjadi saat ini, dan juga United Nations juga mentargetkan beberapa program yang harus terlaksana dengan baik. Kita nih sebagai salah satu agentnya juga, mungkin yang nonton juga salah satu agent United Nations untuk membawa perubahan yang lebih baik buat Indonesia, bahkan untuk dunia ini gitu. Kita udah ngebahas juga soal diskriminasi, terus juga ngebahas tentang pelecehan seksual, terus ngebahas soal pernikahan dini. Aku harap sih dari pembahasan ini bisa merubah stigma setiap orang, dan juga bisa meningkatkan kembali awareness yang patut kita lakukan, nggak cuma ke diri kita tapi ke orang lain juga gitu.
Oke, thank you so much loh Garin atas closing statementnya, karena dari sisi aku pun aku juga setuju banget. Terutama kita sebagai perempuan muda, udah waktunya kita mendukung gerakan United Nation, terutama di goals nomor 5 untuk achieve gender equality gitu. Oke. So itu aja dari kita. Bye-bye. Bye, thank you so Thank you. much. Bye. Bye.